Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku sekalian, dimanapun teman-teman berada? Semoga teman-teman sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun teman-teman berada. Ya, kembali lagi dengan David. Udah lama banget David nggak upload video ya, karena memang kesibukan pekerjaan, jadi David belum sempat upload lagi video buat teman-teman. Tapi insya Allah kali ini David akan coba terus bisa upload agar bisa sharing ke teman-teman sekalian ya. Oke teman-teman, sesuai judul video yang David bakal buat, yaitu gaji kerja di Arab Saudi. Yang mana gaji kerja di Arab Saudi ini yang pekerjaannya populer, yang sangat populer di Arab Saudi, yang mana orang Indonesia banyak pekerja di bidang itu ya. Banyak kan kadang nanya itu nanya pekerjaan ke saya. Saya udah bilang di beberapa video, saya bukan seorang PT yang memberangkatkan, saya juga bukan seorang yang memberikan pekerjaan. Saya juga sama kayak teman-teman yang nyari pekerjaan. Dan video ini kebanyakan yang saya buat itu sharing ke teman-teman yang pernah David alami dan jumpai sendiri ya. Jadi jangan salah paham dan jangan salah kaprah ya. Jadi David ini sharing ke teman-teman yang pertama kali mau kerja ke Arab. Jadi David itu membuka sedikit lah, memberi teman-teman informasi, jangan sampai ada kesalahan apapun. Jadi di saat teman-teman sebelum berangkat ke Arab Saudi udah tahu nih prepare-nya, oh iya ya gajinya sekian, oh iya kata Bang David dia pernah bilang gini gajinya gitu ya. Jadi bukan saya ini seorang memberi pekerjaan atau sebagai PT yang membutuhkan karyawan, bukan ya. Jadi video ini David buat berdasarkan pengalaman pribadi, berdasarkan yang David alami sendiri gitu ya. Sebenarnya kalau teman-teman yang masih nanya, masih bingung, boleh tonton dah video-video David, itu banyak. Tinggal teman-teman cari channel YouTube David, kemudian buka channelnya, klik, kemudian di sana ada bagian playlist, diklik bagian playlistnya, kemudian tinggal teman-teman cari tuh, di situ ada video-videonya. Ada yang tentang kerja ke Arab segala macam, tinggal cari yang di bagian kerja ke Arab Saudi. Nah di situ ada, tinggal teman-teman lihat gitu ya, soal perihal gaji kerja di Arab. Nah ini yang part 2 nya David akan coba bahas ya, dan lebih jelasin sedikit lagi gitu. David akan jelasin beberapa pekerjaan di Arab Saudi yang populer, yang gajinya tadi David tahu standarnya berapa ya. Yang pertama David akan bahas itu gaji yang pernah profesi yang David alami, yaitu sebagai seorang F&B product ya. F&B product itu ya lebih ke food and beverage, jadi makanan dan minuman, lebih tepatnya yang bekerja hotel atau restoran atau catering gitu ya. Nah kita akan membahas dulu gaji yang di bagian F&B ini tadi ya, food and beverage ini tadi, yang restoran, hotel dan catering. Sorry suara saya agak sedikit bindeng karena ada sedikit pilek. Next, jadi untuk gaji di bagian depan itu kayak waiter, kemudian supervisor, kemudian manager, kemudian apa lagi ya, kasir, dan bagian bar atau minuman ya. Kita akan coba kasih tahu dulu satu-satu. Untuk bagian waiter yang David tahu, yang dia baru pertama kali kerja, bukan X, atau yang maksudnya X itu yang udah pernah kerja kemudian balik lagi, itu biasanya berbeda gajinya. Jadi kalau yang biasa kali pertama berangkat itu range gajinya dari 1.500 sampai 2.000. Itu tergantung tempat restorannya seperti apa, income-nya, kemudian salesnya, dan besar kecilnya gitu loh ya. Apakah dia restoran fine dining atau apa, itu tergantung tempat. Yang David tahu waiters itu yang pernah David dengar dan David lihat sendiri dari 1.500 sampai 2.000. Itu yang waiters ya. Kemudian untuk supervisor dan manager yang saya tahu itu bagaimana dia negosiasi dengan si tempat yang memberikannya pekerjaan tadi, restoran yang tadi. Tapi yang saya pernah dengar mereka itu kayak manajernya tuh ada yang menerima di range 4.000 ke atas kalau nggak salah ya. Itu balik-balik ke tergantung negosiasi, bahkan ada yang 3.000 ada. Nah itu tergantung teman-teman negosiasinya seperti apa di situnya dengan si perusahaan restoran tadi gitu ya. Kalau teman-teman ngerasa oh aku udah banyak banget pengalaman, aku hitung dulu nih, kalau misalkan 3.000, oh dikasihnya 3.000 nih 10 juta, kayaknya cukup deh. Ah enggak deh, misalkan negosiasi lagi, kalau nggak tembus ya udah, tinggal teman-teman gimana. Karena itu semua tergantung negosiasi, apalagi kayak SPP, supervisor, manager itu sudah expert position ya, bukan lagi yang kayak waiters yang masih kita itu maksudnya biasa gitu posisinya, level bawahnya gitu ya, maksudnya gitu ya. Bar dia hampir sama dengan waiters, tapi agak minimumnya mungkin lebih sedikit.
Tergantung juga dia ngebarnya di mana. Ada yang dia khusus jual kopi. Nah, yang jual kopi ini tadi yang pernah saya dengar, tergantung dia pengalamannya juga, atau dia baru pertama kali kerja di training atau apa. Itu tergantung dari kalian ya. Kalau kalian sudah banyak, aku expert di bar gitu, kamu ngerasa kamu udah banyak pengalaman di bar, kalau dalam gaji kamu 1.500 kamu nggak cocok, ya negosiasi. Nggak, misalkan dia nggak mau, ya udah nggak usah diterima. Gitu. Tapi yang saya tahu untuk kerja di bar, saya punya teman-teman yang kerja di bar, mereka gajinya dari range 1.500 juga sampai 2.000 plus. Ada yang 2,5, bahkan ada yang 28 gitu. Jarang sih yang ada 3.000 ya. Kecuali dia udah bertahun-tahun, udah lama banget, mungkin udah 10 tahun atau 15 tahun di tempat tersebut mungkin ya, karena dia pasti minta kenaikan gaji setiap tahunnya. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke bagian kitchen productionnya. Di production itu dia ada, di Saudi itu kadang ada yang mereka hanya sekedar tebak, maksudnya dia butuh tukang masak doang, yang biasanya itu di catering. Bahkan di sekelas restoran pun juga sama, yang dia tahu tebak dan chef kabir. Jadi chef kabir itu ya mu'alimnya, maksudnya kayak eksekutif chefnya. Jadi dia cuma butuh yang biasanya hampir kebanyakan yang saya tahu ya, kalau dia bukan yang restoran yang bener-bener yang, maaf kita bilang itu yang fine dining, atau yang benar-benar yang mahal gitu loh, yang memang high class, itu biasanya jarang mereka mengenal istilah posisi. Jadi yang tahu mereka tuh tebak atau tebak kabir. Jadi tebak itu ya kayak misalkan cook helper, cook, komis, itu yang mereka anggap tebak, kamu bisa masak. Chef kabir ya, tebak kabir, chef kabir itu chef yang udah kepala chefnya itu. Aku nggak tahu sih kenapa mereka mengistilahkan hanya seperti itu, tapi berbeda dengan hotel. Kalau hotel, jadi gini, kalau dia di restoran kebanyakan seperti, apalagi catering ya, catering, jadi dia taunya cuman tebak kabir sama tabak. Tapi kalau di hotel atau restoran, tapi yang paling profesional di hotelnya, hotel mereka jelas, apalagi udah grup besar kayak Hyatt atau Intercon, jadi mereka itu yang posisinya jelas, kamu apa, komis atau demi atau CDP atau apa kan, itu jelas. Nah, yang saya mau bahas di sini gaji setiap posisinya tadi. Kalau di komis itu biasanya di range 1.500 sampai 1.800 biasanya. Balik lagi tergantung negosiasi kamu. Di atas komi itu ada yang namanya demi chef. Demi chef tadi bisa megang sekitar 2,5 sampai 3.000, tergantung balik lagi negosiasi kamu. Bahkan ada yang 2.000 juga ada. Gitu. Karena dia nggak pintar negosiasi, bahkan ada yang 1.800 juga ada. Jangan salah, ada gitu ya. Jadi balik-balik ke teman-teman negosiasinya seperti apa ya. Dan untuk CDP itu di range 3,5 sampai 4.000 gitu. Bahkan ada yang 4.000 lebih ada di restoran teman saya sendiri ada. Balik-balik ke bagaimana kalian negosiasinya tadi gitu. Kamu buktiin kalau kamu tuh punya skill. Mungkin yang kalau unskill kamu jangan berharap dengan gaji yang besar. Paham nggak maksudnya? Jadi gini, banyak di komentar itu nanyain gini, Bang David, saya mau kerja nih, saya nggak punya skill, saya lulusan SMA atau kuliah, saya pengen kerja di restoran, di dapur. Walaupun kamu tahu kerja di dapur seperti apa, misalkan pernah mungkin lihat YouTube atau apa video orang-orang, tapi tetap biasanya kalau yang unskill dia tetap bisa kerja. Misalkan dia nggak ada basic di situ, dia pengen kerja sih bisa, tapi itu bakal mulai dari awal dan itu kecil dapatnya. Bahkan ada yang 1.300, 1.500 gitu. Syukur-syukur dapat segitu. Gitu ya. Jadi kamu buktiin kalau memang kamu layak dan kamu punya skill untuk itu, dan kamu pantas digaji lebih. Ya kamu CDP mau minta negosiasi 5.000, kalau oke, ya nggak masalah, fine gitu loh. Ya, balik-baliknya ke kamu. Oke, next untuk di susep. Saya pernah ketemu dengan susep orang Indonesia. Jadi dia itu dapat gajinya di range sekitar kalau nggak salah 5 sampai 7.000 lah. Balik-balik ke tergantung negosiasi teman-teman. Ya, 5.000 sampai 7.000 dia bilang. Itu susep. Dan tergantung tempat, karena emang dia kerja di restoran yang nggak terlalu besar. Balik ke restoran lagi ya. Gitu. Apalagi hotel ya, pinter-pinter kamu untuk negosiasinya gitu ya. Dan untuk kepala chefnya, nah kepala chefnya nih, jadi saya pernah juga ketemu dengan kepala chef orang Indonesia, kepala chef orang Indonesia, salah satunya kepala chef di hotel di Madinah gitu. Dia bercerita sedikit ya, ngobrol-ngobrol lah, dan dia menerima gaji sebagai kepala itu 15.000, mantap. 15.000 sebagai kepala
Ya kalau di rupiah dengan kurs 3.700 ya tembus lah 30 juta lebih gitu ya. Itu untuk posisi kepala ya. Balik lagi ke negosiasinya teman-teman, seperti apa dengan perusahaan tersebut. Oke, sebenarnya itu bukan patokan standar gaji ya, tapi buat teman-teman tahu aja gitu loh. Oh, kalau di Saudi ini kayak gini nih gajinya, dari berdasarkan pengalamannya Mas David tadi cerita gitu ya. Sekarang kita beralih ke kerjaan populer yang kedua, itu perawat. Kalau untuk gaji perawat di Arab Saudi itu dia kalau nggak salah harus tergantung ada lisensi apa enggak. Aku pernah ngobrol sama orang Indonesia yang kerja di sebagai perawat. Jadi mereka itu lihat kalau dia ada lisensnya. Lisens tuh kayak apa ya ngomongnya tuh. Mungkin teman-teman yang perawat mungkin tahu lah, bisa jelasin di kolom komentar kalau aku salah, mohon diperbaiki. Jadi lisens itu kayak mungkin bisa dibilang sertifikat ya, yang dia itu ada batasnya kalau nggak salah ya. Aku lupa ingat juga sih. Nah, itu kalau katanya kalau ada lisens itu mereka gajinya bisa di atas 3.000, bahkan sampai ada yang 8.000. Nah, itu nggak bohong ya, aku ada teman orang Indonesia yang kerja di restoran dan istrinya kerja sebagai perawat tapi di tempat pemerintahan, yang maksudnya rumah sakit pemerintahannya, dan mungkin dia posisi sudah tinggi kayaknya, perawat senior atau apa gitu. Dia megang gajinya 10.000 loh, sumpah saya nggak bohong, ingat banget itu. Tapi dia cuma bertahan 2 tahun, katanya dia nggak kuat kerja di rumah sakit Arab Saudi. Akhirnya setelah 2 tahun mereka pulang gitu, pulang bareng jatuhnya gitu. Padahal suaminya pengen dia tinggal sama istrinya di Mekah lebih lama, tapi mungkin nggak tahu ya saya kenapa sebabnya. Gantung. Kalau teman-teman nggak ada lisensi itu, kata teman saya yang pernah saya ngobrol itu gajinya bisa di bawah 2.000. Syukur-syukur bisa dapat 2.000 atau 2,5 katanya gitu sih. Apalagi yang dia kuliah, dia lebih sangat dihargai gitu. Tapi nggak tahu ya kalau yang maksudnya kalau lulusan SMA yang memang dia SMA-nya tentang kesehatan mungkin bisa masuk, tapi kalau yang enggak kayaknya enggak deh, nggak bisa masuk. Nah itu untuk yang gaji perawat ya. Jadi dia yang ada lisensi sama yang nggak ada lisensi itu beda. Nah kalau untuk gaji dokter ya saya kurang terlalu paham orang Indonesia berapa nerima. Tapi yang saya tanya juga sama si perawatnya tadi, saya kepo kan tanya, gaji dokter yang orang Arab aja, maksudnya yang tadi dari Mesir atau Maroko atau di Benan yang kerja di sana, itu katanya bisa sampai 25.000 sampai 30.000, tergantung kliniknya juga, tergantung rumah sakitnya, apakah dia klinik biasa atau rumah sakit pemerintah. Bahkan ada yang 15.000 juga ada katanya dokternya, karena tergantung tadi dia kerja di rumah sakit seperti apa dan kliniknya seperti apa, kecil kah atau besar kah, atau perorangan atau punya pemerintah gitu ya. Oke, itu yang bagian kesehatan yang saya tahu ya, itu kerjaan populer yang biasanya orang Indonesia kerja di Saudi. Dan yang ketiga itu di mall, kerja di mall ya, maksudnya di hypermarket kayak gitu ya. Nah yang saya tahu ya, baik yang dia mall jaga stand baju atau dia sebagai di hypermarket segala macam ya, bahkan kasir sekalipun, yang saya tahu itu gaji range-nya itu 1.500 sampai 1.800. Ini saya nanya langsung ke orang yang bekerja dan langsung ke bersangkutan, karena kadang saya sama teman saya itu kerja kan, itu jalan-jalan kan, kita shopping, kadang beli baju, ketemu sama orang Indonesia yang kerja lagi jaga stand. Kita iseng-iseng nanya, kamu berapa sih gaji di sini? Kita mau tanya gitu. Oh saya cuma 1.500 mas gajinya. Oh iya ya. Kemudian nanya lagi ke, kadang kita ketemu dengan kasir orang Indonesia yang dia tadi jaga kayak mall Abraj, ada, oh saya nerima gajinya sekian mas gitu, 1.500 1.700, karena memang mereka yang baru pertama kali kerja gitu di Arab Saudi. Mungkin yang dia udah X atau yang udah pernah, itu tergantung mereka, bisa negosiasi karena mereka sudah tahu medan yang X ini di Saudi seperti apa. Kalau yang belum tahu pasti ngeraba-ngeraba kan. Nah David udah ngasih gambaran ke teman-teman gitu ya, baik di mall, baik yang dia kasir di mall atau di hypermarket atau di Bakalah itu kayak mini hypermarket lah kalau kita bilang gitu ya. Itu sama, tetap gajinya tuh 1.500, 1.000 sampai 1.000. Syukur-syukur sih kadang ada yang 1.200, 1.300 loh, kecil banget gajinya gitu ya. Itu kalau dari rupiah sekitar 4 jutaan lah 4 jutaan gitu ya. Nah yang satu lagi ada yang kerja di bagian paling populer juga, itu sopir. Sopirnya ada yang sopir taksi resmi, ada yang bus sabku gitu ya. Nah kemudian ada sopir di rumah tangga. Nah 3 ini
memiliki gaji yang berbeda-beda. Kalau yang di rumah tangga yang pernah saya ngobrol, hampir kebanyakan yang mereka baru bekerja itu di range 1.400 sampai 1.600 ya, yang dia kerja di sopir rumah tangga. Kecuali yang dia udah lama berpuluh-puluh tahun itu biasa megang udah 2.000, karena mereka minta setiap pembaruan kontrak itu kenaikan gaji ya. Ini untuk sopir rumah tangga ya. Kalau untuk yang sopir resmi taksi mereka itu dari income perharinya. Jadi mereka tuh ngejar target gitu. Dan mereka harus ngasih setoran ke yang punya bus taksi, yang punya syarikat taksi itu tadi, perharinya berapa gitu saya lupa. Jadi kamu ya harus ngejar sebanyak-banyaknya target gitu ya. Tapi iqomah teman-teman tuh kalau nggak salah diurus itu, maksudnya dibayarin kalau nggak salah. Jadi teman-teman yang sebanyak-banyaknya harus nyari target. Kalau yang taksi tadi ya, dia ada tulisannya taksi warna putih mobilnya. Yang ketiga tuh Sapo. Nah kalau Sapo ini dia sistemnya juga gaji, karena dia kan company, syarikah kalau bahasa mereka. Sapo ini dia tergantung, ada yang 1.800 bahkan sampai 2.000 plus gitu ya. Jarang ada yang 1.500 kebanyakan, karena jarak tempuh yang bersapo ini dia jauh-jauh. Ada yang dari Mekah Riyadh, ada yang Mekah Damam, ada yang Damam Riyadh, macam-macam. Karena seluruh akses ke setiap kota di Mekah, setiap kota di Saudi maksud saya, itu ada sakunya. Jadi ya wajar mereka agak sedikit lebih nerimanya, karena di jalan kan tuh mata arus. Gitu. Ya, lanjut ke gaji pekerjaan yang populer di Arab Saudi berikutnya, yaitu pekerja rumah tangga, pembantu ya lebih tepatnya. Nah PRT ini pekerja rumah tangga ini biasanya khusus untuk perempuan, tapi nggak tahu ya sekarang masih dibuka nggak visanya, apakah udah ditutup atau masih dibuka aku nggak tahu. Tapi dengar kabar terakhir katanya sih sekarang itu nggak lagi dari orang Saudi, yang maksudnya nggak lagi perorangan Saudi yang ngambil kita dari Indonesia. Jadi ada syarikat di Saudi, nanti kita diambil, nanti dikumpulin di syarikat tersebut, nanti syarikat tersebut nanti yang bakal ngasih ke setiap rumah orang Saudi tadi kalau yang dia butuh pembantu gitu. Yang saya tahu ya, itu yang saya tahu kabar terakhirnya. Untuk gaji sendiri itu kecil banget, ada yang 1.100, ada yang 1.200, bahkan ada yang 1.500. Itu syukur-syukur. Yang 2.000 itu biasanya dia udah berpuluh-puluh tahun. Yang dia lebih dari 2.000 itu biasanya ilegal. Ilegal maksudnya gini, yang dia nggak resmi, dia kabur dari bosnya nih tadi gitu ya. Jadi yang dia harusnya bekerja sebagai legal jadi ilegal. Nah itu ya, mereka bisa nerima 2.000 lebih, bahkan sampai 3.000 gitu ya. Itu banyak, gede banget, bahkan ada yang sampai 4.000 lebih. Karena gini, konsekuensinya besar. Memang gaji besar tapi konsekuensinya besar. Kenapa? Nggak ada kartu kesehatan, kalau bahasa Arabnya takmin. Iqomahnya mati, expired. Kapan saja ketangkap polisi langsung deportasi dan di blacklist selama 5 tahun. Itu pun tergantung masalahnya apa. Kalau masalahnya besar, dia ada mencuri atau narkoba atau apa, catatannya buruk di kepolisian, mampus, mungkin bisa seumur hidup di blacklist gitu ya. Ada juga yang nanya di bagian kerja di bagian kayak engineering, accounting, kantor. Saya nggak terlalu memahami ya soal untuk gaji di situ, karena bagi saya kalau kayak accounting itu dia kan di kantor tuh pasti lebih gede. Nah saya nggak pernah nanya berapa gajinya kalau orang kantor di Arab Saudi. Tapi setahu saya orang kantor yang bekerja kantor di Arab Saudi itu jarang, hampir bahkan nggak kelihat gitu loh. Mungkin sayanya aja nggak tahu. Tapi kalau untuk soal gaji nanti deh saya cari informasi. Kalau memang teman-teman ada yang cari informasinya, saya akan share di kolom komentar nanti. Nah kalau untuk kayak engineering, kontraktor, saya pernah dengar waktu itu temen yang kerja di bagian kontraktor ya, kalau nggak salah kontraktor dulu ya, itu dia di bagian lapangan ya, bukan kayak chip atau apa, di bagian lapangan itu dia nerima 1.800 sampai 2.000-an kalau nggak salah ya. Nah cuma nggak tahu dia dapat benefit apa lagi selain itu, entahkah tunjangan atau apa segala macam, saya nggak tahu, tapi itu yang dia terima. Nah kalau engineering saya kurang paham, karena saya belum pernah nanya berapa. Tapi balik-balik gini sih, kalau soal engineering, kontraktor, kemudian kantor tadi ya, misalnya teman-teman di Indonesia gajinya 15 juta, pas ke Saudi turun dari 15 juta ya jangan mau, kalau bisa lebih gitu. Jadi gimana negosiasi kamu, karena itu posisi yang expert kalau menurut saya, posisi yang memang nggak semua orang bisa gitu. Ya expert lah kalau menurut saya, kantor,
kontraktor, engineering. Jadi memang orang yang harus skillnya ada gitu loh. Nah, tinggal kalian negosiasi. Jadi compare nih gaji kalian sebelumnya sama tempat baru gitu. Apalagi kalian keluar negeri, resikonya gede, risikonya banyak gitu loh ya. Jadi saya kurang paham standarnya berapa, tapi kalian compare aja dengan gaji kalian tadi ya. Maaf untuk ini saya belum bisa kasih informasi karena memang saya belum pernah punya teman yang kerja di bagian itu ya. Oke, tapi nanti kalau ada saya bakal share kok ya di kolom komentar. Nah, itu untuk beberapa gaji pekerjaan yang sangat populer ya di Arab Saudi ya, yang mereka tadi bekerja di situ. Kecuali yang tadi ya, kontraktor, engineer sama kantor, itu jarang gitu. Biasanya sih kalau yang kontraktor itu banyak orang Bengali, Pakistan, Bangladesh. Bangladesh sama aja ya, Bengali, sorry mak. Maksudnya itu orang-orang mereka. Jadi buat teman-teman yang masih nanya soal perihal gaji atau masih mungkin belum jelas, nggak apa-apa. Nanti DM aja David di Instagram. Ya di bio David juga ada di Instagram, namanya M David Ramadan. Tinggal teman-teman klik, nanti DM, tanya, nggak apa-apa. Cuman nanyanya maksud saya yang yang memang nggak tahu banget. Jangan yang udah kalian lihat ditanya lagi ya. Oke, mungkin itu aja sekilas informasi tentang perihal gaji kerja di Arab Saudi. Mungkin ada yang mau bertanya, mau ngasih informasi lagi yang lebih beda, yang lain boleh share di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe video David, share ke teman-teman yang membutuhkan, siapa tahu mereka butuh informasi ini ya. Maaf kata jika ada salah, mungkin ada yang kurang atau salah, mohon dikoreksi dan diingatkan. Terima kasih udah nonton video David ya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Bye bye.